Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Imam Taufik MAG selaku Rektor UIN Wali Songo Semarang beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Saifullah Hidayat SPD MSc selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 115. Yang kami hormati Bapak Yudi Untung MPD MMPD selaku narasumber webinar pada sore hari ini. Yang kami hormati Saudari Ella Farihatun selaku koordinator kelompok 115 serta peserta webinar pada sore hari ini yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang nyata melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki dan dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya Tisa Rianti selaku Master of Ceremony akan memandu acara hari ini sampai selesai insya Allah. Pada hari ini kelompok KKN reguler dari rumah 115 mempersembahkan acara yang luar biasa, yakni webinar relasi agama dan kesehatan dengan tema implementasi nilai-nilai tauladan Nabi untuk memperkuat jasmani dan rohani. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan pada hari ini adalah acara yang pertama, pembukaan, acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga, sambutan-sambutan, acara yang keempat, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Di sanalah aku berdiri, jadikan diri. Kecamatan tuh ya. Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku yang bersih.
Indonesia yang merdeka, merdeka, Merdeka hiduplah Indonesia Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, tanah yang suci. Indonesia yang merdeka, merdeka, Hidup hiduplah Indonesia. Indonesia. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya yaitu kalau Bapak Saifullah pada beliau tempat kami kerja. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Dengar Pak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati narasumber webinar relasi agama dan sains dan kesehatan ya. Beliau Bapak Yudi Untung MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bapak Yudi Untung MPD yang sudah berkenan bergabung dan juga kita repoti dari teman-teman mahasiswa untuk menjadi narasumber pada kesempatan sore hari ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan Bapak. Amin, amin. Yang kami hormati Bapak Ibu yang bergabung pada Jamiah online ya pada kesempatan sore hari ini, dan juga teman-teman mahasiswa terutama teman-teman KKN RDR reguler dari rumah angkatan 77 kelompok 115 dan hadirin rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukrillah yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa belajar bersama mengikuti webinar moderasi relasi agama dan kesehatan tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Kedua kalinya sholawat ma'asalam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Sanah bagi kita semua, semoga kita termasuk umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah dan semoga mendapatkan syafaatul umma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya selaku pembimbing ya untuk KKN dari UIN Wali Songo Semarang ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi Untung MPD selaku pembina dan juga ketua Yayasan Pesantren At-Tamimiyah Majalengka. Nggih Bapak nggih. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah berkenan hadir dan juga kami harapkan nanti bisa berbagi ilmu terkait dengan webinar relasi agama dan kesehatan dengan mengangkat tema implementasi nilai-nilai tauladan Nabi untuk meningkatkan kekuatan jasmani dan juga rohani. Terima kasih Bapak. Kemudian kami juga mengapresiasi teman-teman KKN dari rumah. Jadi ini adalah KKN dari rumah UIN Wali Songo Semarang angkatan 77. Selama pandemi ini memang KKN-nya adalah berbasis dari rumah Bapak. Jadi teman ini berkegiatan di sekitar rumah. Dari awal kemarin sudah mengadakan banyak kegiatan, diantaranya adalah peringatan Hari Santri ya kemarin mengadakan di TPQ yang berada di sekitar.
Nah, salah satunya adalah kegiatan sore hari ini. Mohon maaf belum bisa bertatap muka secara langsung sehingga acaranya diadakan melalui webinar. Walaupun secara online, tetap kita bisa bertatap muka, walaupun online, tetapi ini adalah kegiatan yang penting karena dengan diadakannya webinar kali ini, tentunya kita akan lebih memahami nilai-nilai tauladan Nabi yang bersumber dari hadis, baik itu sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan juga takrifiyah, yang tentunya nanti berkaitan atau berrelasi dengan kesehatan. Karena memang ajaran Islam itu ada integrasi antara nilai-nilai Islam dengan sains, salah satunya adalah di bidang kesehatan. Semoga nanti webinar hari ini memberikan banyak informasi dan juga ilmu, terutama pada generasi muda, teman-teman adik-adik KKN, sehingga nanti bisa lebih mengimplementasikan nilai-nilai tauladan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga juga nanti memberikan bekal ilmu pada adik-adik KKN untuk berkontribusi di sehingga bisa melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Semoga acara pada sore hari ini, webinar relasi agama dan kesehatan, bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita ikuti dengan sesama sampai pada akhir acara. Dan harapannya nanti teman-teman atau hadirin bisa berpartisipasi aktif, berdiskusi dengan beliau Bapak Yudi Untung MD. Saya kira itu. Kami mohon maaf jika teman-teman KKN ada kurang tingkah laku ataupun perkataan yang kurang sopan dalam mempersiapkan acara ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful Hidayat atas sambutan yang disampaikan. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ella Farikatunita. Kepada Saudari Ella, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Imam Taufik MAG selaku Rektor UIN Wali Songo Semarang, yang kami hormati Bapak Saiful Hidayat selaku dosen pembimbing lapangan serta KKN angkatan 77, yang kami hormati Bapak Ibu Untung selaku pemateri pada webinar sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu via online dalam bentuk webinar pada sore hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku koordinator mewakili seluruh anggota KKN 115 berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mensupport acara webinar pada sore hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Saiful Hidayat selaku DPR yang sudah berkenan membimbing kami beserta KKN. Terima kasih yang kedua saya sampaikan kepada Bapak Yudi Untung selaku pemateri yang sudah berkenan memberikan materi untuk pada sore hari ini. Dan tak lupa terima kasih yang selanjutnya saya ucapkan kepada teman-teman KKN yang sudah berkenan merencanakan mempersiapkan acara webinar pada sore hari ini. Saya mewakili KKN 115 juga meminta maaf bila mana dalam mempersiapkan acara pada sore hari ini kurang maksimal, kurang optimal, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya sebagai koordinator hanya
Untuk kedepannya semoga lebih kompak lagi untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan program kerja yang belum terrealisasi atau belum terlaksana. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Ella yang telah menyampaikan sampai sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Saudari Diana Putri Ayu Lestari selaku moderator. Berikut saya bacakan CV moderator. Nama Diana Putri Ayu Lestari, tempat tanggal lahir Majalengka 7 Juli 2000, riwayat pendidikan SD Negeri Parung Jaya 1, MTS Negeri Lewi Munding, SMA Negeri 1 Kalimantan, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Ekonomi Islam UIN Wali Songo Semarang. Kepada Saudari Diana, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Risa. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, izinkan saya untuk mengambil alih acara pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Rektor UIN Wali Songo, Bapak Profesor Imam Taufik MAG. Yang terhormat, Dewan Pembimbing Lapangan KKN Reguler Kelompok 15, Bapak Saifullah Hidayat. Yang terhormat, Bapak Yudi Untung selaku narasumber pada webinar sore hari ini. Dan tak lupa pula seluruh peserta webinar pada sore hari yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya kita berkesempatan berkumpul pada sore hari ini pada webinar yang bertajuk Implementasi Nilai-Nilai Tauladan Nabi untuk Memperkuat Jasmani dan Rohani. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Izinkan saya, Diana Putri Ayu Lestari, untuk memandu acara pada sore hari ini. Sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan tata tertib webinar sore hari ini. Yang pertama, peserta memasuki ruang meet 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib off mic selama acara berlangsung atau digunakan sesuai keperluan dan arahan moderator. Yang ketiga, peserta diperbolehkan on mic saat sesi tanya jawab. Yang keempat, peserta dilarang melakukan spam chat di kolom komentar. Yang kelima, peserta wajib mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikat, di mana link akan dibagikan di akhir webinar. Yang keenam, peserta wajib menggunakan nama asli ketika webinar berlangsung. Yang ketujuh, untuk teman-teman audiens yang bertanya, bisa bertanya nanti ketika sesi tanya jawab dengan format nama dan pertanyaan, di mana nanti akan ada dua penanya terbaik akan diberikan hadiah. Dan yang terakhir, jika terdapat kendala saat webinar, silakan menghubungi panitia melalui grup WhatsApp webinar. Baik teman-teman, sudah hadir bersama kita semua Bapak Ustadz Yudi Untung yang merupakan narasumber yang luar biasa sekali. Beliau datang jauh dari negeri Majalengka, Jawa Barat. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Masih di mute nih, Pak. Masih di mute.
Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, di tengah-tengah kesibukan beliau. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kedengeran? Pak? Gimana Pak? Alhamdulillah. Kedengeran? Semoga Bapak dan keluarga di rumah sehat selalu ya Pak. Amin, amin, amin. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau, kita berkesempatan untuk bersilaturahmi serta diberikan pembelajaran serta pengalaman oleh beliau. Baik, selanjutnya saya akan membacakan CV beliau, narasumber kita sore hari ini. Nama Yudi Untung, tempat tanggal lahir Garut 17 April 1983. Riwayat pendidikan SD 1 Sukajadi Garut, MIN 1 model Brebes, MTS Negeri 1 model Brebes, MAN model 1 Brebes, S1 Staima Cirebon, S2 UIN Bandung, dan S2 Unisnu Jepara. Riwayat organisasi Ketua Persatuan Pelajar Mahasiswa Brebes, Penasehat Persatuan Pelajar Mahasiswa Brebes, Ketua RMI, Ketua Yayasan Pondok Pesantren At-Tamimiyah, dan pada saat ini masih menjabat sebagai pembina dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren At-Tamimiyah. Nomor telepon 082 128 855 030 dan moto hidup belajar, belajar, dan belajar. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak pemaparan materi dari beliau untuk webinar pada sore hari ini yang bertemakan implementasi nilai-nilai Taulad dan Nabi untuk memperkuat jasmani dan rohani. Kepada Bapak Yudi Untung, waktu dan tempat kami persilahkan. Kedengeran jelas ya? Kedengeran Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa ma mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pembina KKM UIN Semarang, Bapak Saiful Hidayat MSc, Pak. Yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ampunten Bapak, saya nggak enak sama Bapak. Ampunten. Yang saya hormati, yang saya banggakan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, peserta KKM yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah dan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama agar senantiasa kita selalu memanjatkan segala puji hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semuanya adalah orang-orang yang beruntung. Di antaranya adalah kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya. Walaupun kita sering melakukan dosa, melakukan maksiat, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesempatan nikmat berupa kesehatan jasmani, rohani, dan mudah-mudahan iman dan Islam kita semakin kuat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai makhluk yang pandai bersyukur. Dan yang paling penting adalah bersyukur dengan jalan yang sempurna. Di antaranya adalah bersyukur dengan jalan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, yang sering kita sebut dengan takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah
syukur yang sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang diberikan kesempatan lagi, dan mudah-mudahan kesempatan ini kita bisa digunakan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan agar kita senantiasa bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, tak lupa kepada istri-istri tercintanya, para sahabat-sahabatnya, dan semua pengikut-pengikut setianya, yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita semuanya adalah orang-orang yang selalu mendambakan dan merindukan akan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan agar kita senantiasa bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak sempurna, tapi setidaknya kita mengikuti jejak-jejaknya, baik yang fi'liyah ataupun yang qauliyah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saya pakai HP ini. Tadi pakai laptopnya nggak jelas, jadi saya pakai HP lagi. Mohon maaf kalau misalnya tidak sempurna. Yang pertama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali Bapak Saiful, mohon maaf saya lancang di sini sebagai narasumber karena mungkin keilmuan saya masih rendah ketimbang daripada Bapak. Mohon maaf karena ini saya diminta sama Putri Emput ya. Kebetulan Emput itu santri saya ya, di Majalengka. Menyuruh saya suruh isi webinar. Ya, insya Allah selagi saya bisa, saya mampu, maka. Terus kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau webinar ini tuh dilaksanakan sore hari. Mohon maaf sekali karena kalau pagi saya tidak bisa meninggalkan tugas saya, kemudian kalau malam juga sama, kewajiban saya melaksanakan untuk mengajar di pesantren. Jadi saya menawarkan kepada Putri Emput, gimana kalau sore saja, kemudian boleh ya mangga. Kemudian terkait dengan judul, alhamdulillah sudah disepakati. Insya Allah sebisa saya akan menerangkan sedikit, menginformasikan beberapa hal yang saya ketahui tentang implementasi nilai-nilai tauladan Nabi Muhammad SAW untuk memperkuat jasmani dan rohani. Kebetulan saya di Majalengka lagi merintis pondok pesantren, ya mulai dari nol Pak. Kalau misalkan orang mah mungkin dari bapaknya, dari saudaranya. Kalau saya sama kakak saya itu bikin pesantren benar-benar dari nol, dan keilmuan saya juga dari nol banget. Jadi kalaupun misalkan saya menjadi ketua yayasan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dengan segala kekurangan saya. Mohon maaf Bapak semuanya. Anak-anakku semuanya yang saya hormati, tentunya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngobrol tentang judul yang tadi saya bacakan, pastinya kita tidak lepas dengan sesosok makhluk Allah yang sangat mulia. Beliau adalah junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau membahas tentang Nabi Muhammad, kayaknya sih beberapa episode juga gak bakalan habis. Membahas Nabi Muhammad kapanpun tidak akan kita bosan. Kapanpun dan dimanapun tidak akan pernah bosan, karena Nabi Muhammad adalah benar-benar panutan kita dan Nabi kita, Nabi yang satu-satunya yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu mencintai kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kita bisa mengimplementasikan semua sunnah-sunnah yang telah dilaksanakan, baik qauliyah ataupun fi'liyah, walaupun hanya sedikit, tapi mudah-mudahan kita bisa mengerjakan dengan ikhlas dan penuh dengan ketawaduan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memaparkan sedikit tentang judul tersebut, alangkah lebih baiknya saya akan memberikan
beberapa riwayat Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin saya kasih prolog sebelum saya menerangkan tentang implementasi dari nilai tauladan. Kita harus tahu dulu siapakah itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis kursi Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan laulaka ya Muhammad lima khalaqal aflaq, bahwa sesungguhnya tidak akan pernah saya ciptakan semesta alam ini kecuali diciptakannya Nabi Muhammad SAW. Begitu luar biasanya Allah menyiapkan alam semesta ini hanya untuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setidaknya kita itu lagi numpang di kontrakannya Nabi Muhammad SAW. Apalagi sekarang lagi bulan Maulud. Bulan Maulud itu bulannya sangat mulia. Kalau kita di desa-desa, insya Allah banyak yang mungkin lagi merayakannya. Ada yang marhabaan, perjanjian dan sebagainya. Ini mungkin bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sebelum diciptakannya itu juga sudah memberikan manfaat. Sebelum diciptakannya saja sudah memberikan manfaat. Beda sama kita. Kita sebelum diciptakan, sebelum dikeluarkan sudah bikin masalah sama ibu kita. Ibu kita sakit, muntah, mual, capek, kaki pegel, pusing, belum lahir saja kadang-kadang kita sudah merepotkan orang tua kita. Beda sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketika pertama kali nurnya ditaruh di dunia, mereka yang dititipin nur Nabi Muhammad semuanya dapat kenikmatan, semuanya dapat derajat. Bapaknya Nabi Muhammad itu nggak ganteng-ganteng amat. Mungkin sama bapak Saiful lebih ganteng Pak Saiful, mungkin karena saya juga nggak tahu wajahnya seperti apa. Nggak ganteng-ganteng amat, tetapi beliau itu luar biasa. Mungkin sejazirah Arab ketika melihat bapaknya Nabi Muhammad, Bapak Abdullah, siapapun yang melihat Abdullah itu pasti akan terpesona. Semuanya akan terpesona. Mau yang janda ataupun yang masih jomblo, masih perawan juga, semuanya akan terpesona karena Abdullah masih di dalam tubuh Abdullah itu ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, ini ngobrol sebentar nih, biar kita lebih paham tentang Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad itu, suatu ketika Abdullah itu menikah dengan istrinya tentunya atau ibunya Nabi Muhammad. Kemudian itu ketika malam pertama itu yang namanya perempuan-perempuan yang dulunya ditolak atau yang suka sama Abdullah itu nungguin di ruang, nungguin ada yang di ruang, nungguin, jadi maksudnya bukan di ruang, di ruang Bapak Abdullah ya, tetapi nungguin di suatu tempat, bahkan nungguin di luar rumahnya hanya untuk pengen mendapatkan istrinya keberapa. Ada yang bilang, saya nggak apa-apa, Bapak Abdullah, saya yang kedua, saya yang ketiga, saya yang keempat, saya yang kelima. Ini luar biasa. Kalau orang Jawa itu namanya, biasanya kalau orangnya seperti itu, orang Jawa biasanya bilang Arjuna gitu. Arjuna Iran. Lanangnya jagat. Kalau misalkan orang Cirebon tuh lanangnya jagat. Sampai segitunya. Ketika malam pertama, saya nggak menceritakan malam pertamanya seperti apa ya, karena mungkin Bapak saya pun lebih paham daripada saya. Ketika malam pertama itu yang namanya nurnya Nabi Muhammad pindah ke rahimnya ibunya Nabi Muhammad SAW. Begitu malamnya Abdullah keluar dari rumah, itu perempuan-perempuan yang nunggu itu pada heran, kenapa Bapak Abdullah itu kok biasa-biasa aja, yang tadinya cemerlang, wajahnya luar biasa, gantengnya luar biasa, tapi ketika keluar itu biasa saja. Ternyata nurnya Nabi Muhammad sudah pindah ke ibunya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Ya, ibunya Nabi Muhammad yang jadi patokan, yang jadi
jadi perhatian orang-orang waktu zaman dulu, zamannya sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Singkat cerita, akhirnya Nabi Muhammad dilahirkan dan banyak keistimewaan Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi Muhammad sudah dihitan, terus bayinya bersih, tidak ada darah dan sebagainya. Ini bukti luar biasa bahwa Nabi Muhammad saja sebelum dikeluarkan sudah memberikan manfaat kepada orang yang di sekitarnya. Jadi sebelum dilahirkan saja sudah memberikan manfaat, memberikan syafaat kepada yang di sekelilingnya. Beda sama kita yang tadi saya bilang, dari mulai dilahirkan sampai lahir pun, aduh Masya Allah, Bapak Ibu kita kadang-kadang ya kalau mau jengkel mah nggak jengkel mah senang, tetapi kita memang selalu merepotkan, sampai sekarang juga merepotkan orang tua. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada orang tua kita, biar orang tua kita diberi kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat tadi sekilas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngobrol tentang Rasulullah SAW, tidak ada satupun perbuatan Nabi yang salah, tidak ada perbuatan Rasul pun yang maksiat, itu tidak ada. Karena memang sifat Rasul itu adalah maksum. Maksum itu artinya Rasulullah itu dijaga oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya. Jadi ketika Rasulullah berbuat salah, ya aneh. Karena yang tadi saya bilang, Rasul itu ada sunnah yang qauliyah dan fi'liyah. Ada sunnah yang berupa perbuatan, semua perbuatan yang diucapkan, semua ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah itu sunnah untuk kita ikuti. Kemudian apa yang diperbuat oleh Rasulullah, nah itu juga sesuatu yang sunnah untuk kita ikuti. Jadi ketika Rasulullah berbuat maksiat itu tidak mungkin. Kalau Rasulullah berbuat maksiat berarti sunnah untuk kita berbuat maksiat. Kalau Rasulullah suka berbohong, berarti berbohong itu adalah sunnah untuk kita ikuti. Tapi tidak seperti itu. Nabi Muhammad adalah Rasul yang dimaksum, artinya tidak ada celah, cacat apapun, insya Allah. Meskipun Rasulullah tetap mempunyai sifat basoriyah, artinya Rasul itu juga sama seperti kita, seperti jasad kita, seperti manusia. Karena apa? Allah mengutus Rasulnya untuk manusia. Jadi saya pastikan ya berbentuk manusia, nggak mungkin berbentuk jin. Nantinya kalau misalkan berdakwah pada lari semuanya karena bentuknya jin, tapi bentuknya manusia, ya insya Allah itu diperuntukkan untuk manusia, walaupun hakikatnya untuk seluruh alam semesta semuanya. Jadi Rasulullah itu seperti kita semuanya. Rasulullah itu seperti manusia biasanya, tetapi ingat, meskipun Rasulullah sama seperti kita, tetapi ada beberapa hal yang memang beda jauh seperti kita. Seperti batu, kita itu sama seperti batu. Mungkin batu juga macam-macam. Mungkin Rasulullah itu batunya batu intan, berlian. Kalau kita mungkin bisa terjadi batu apa itu? Batu kerikil mungkin, atau jangan-jangan batu nisan. Saya juga kurang. Batu nisan lebih berbahaya. Bahaya batu nisan mah. Jadi meskipun Rasulullah itu sifat basoriyah, sifat kemanusiaan aja, tetap Rasulullah itu luar biasa, makhluk Allah yang luar biasa. Rasulullah pernah yang namanya menangis, galau, bahagia, sering yang seperti itu. Karena memang Rasulullah itu manusia sama seperti kita. Terlepas dari itu, banyak hal yang setidaknya kita harus bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Karena seperti tadi yang saya bilang, apapun yang diucapkan Rasul, apapun itu yang dilakukan oleh Rasulullah, itu tiada lain, tiada kata illa wahyu yuha. Artinya semua ucapan, semua perbuatan Rasulullah itu adalah memang ucapannya Allah, dan memang itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak serta-merta karena nafsunya Rasulullah SAW, karena memang suatu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasul itu tidak berbuat maksiat karena memang tidak disuruh oleh Allah untuk berbuat maksiat, untuk sulit tauladan kita semuanya. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena Rasul itu adalah pemimpin kita, suri tauladan kita, pastinya di dalam kepemimpinannya, di dalam perilaku beliau pasti banyak manfaat. Karena memang kita harus kiblatnya ke Rasulullah SAW dengan beberapa hal, dengan beberapa yang
kondisional, artinya tidak semuanya yang Rasul lakukan kita semuanya dilaksanakan. Dengan faktor beberapa hal mungkin karena sifat kondisional kita, keadaan kita semuanya. Makanya dalam diri Rasulullah itu banyak manfaatnya. Nah, di antaranya saya akan membahas sedikit tentang implementasi nilai-nilai tauladan Nabi untuk memperkuat jasmani dan rohani. Banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga Rasulullah itu sehat jasmani dan rohani. Kita juga nggak mau yang namanya sehat jasmani saja. Artinya apa? Ketika kita punya sifat sehat jasmani, rohani kita sakit. Saya juga nggak menginginkan dan mungkin kita semua juga tidak memungkinkan. Atau sebaliknya, rohani sehat, jasmani sakit. Kalau seandainya jasmani sehat, rohani sakit, ini juga berbahaya. Kenapa? Banyak orang-orang yang sehat jasmani, tenaga kuat, otot kawat, balung besi atau balung beton. Kalau kurang besi kurang kuat jadi beton. Otot kawat, balung besi, tenaga kuat, lari 100 km pun dia sanggup. Tetapi untuk melaksanakan sholat yang hanya 2 rakaat mungkin dia tidak sanggup. Mungkin secara indikatornya mungkin jasmaninya sehat, rohaninya kurang, mungkin. Wallahu a'lam segitu juga. Ada juga yang mungkin tenaganya kuat, otaknya cerdas, tetapi hanya untuk berbuat jahat, maling, korupsi. Padahal jasmaninya sehat, tetapi rohaninya nggak sehat, berantakan. Atau kebalikannya, kita juga nggak mau seperti misalkan rohani kita sehat, kita pengen ngaji nih, kita pengen belajar, tetapi jasmani kita apa daya. Kadang-kadang kalau orang tua itu boyok sudah capek, kadang-kadang batuk ngeklek terus, kadang-kadang kaki sudah gemetar, pengen berangkat saja udah gemetar. Ini kita juga nggak mau. Berarti kita mungkin secara indikator kita sehat rohani saja, jasmaninya tidak. Ini juga kita nggak mau. Nah, yang kita mau adalah kita pengen sehat antara jasmani dan rohani. Dua-duanya yang kita pengen. Terlebih yang paling berbahaya itu ketika jasmaninya sakit, rohaninya sakit. Ini orang yang paling rugi. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ada beberapa tips yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mungkin kita bisa mengikuti agar senantiasa kita bisa sehat jasmani dan rohani seperti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di antaranya, ini yang diantaranya saya ngutip-ngutip dari kitab-kitab yang saya baca. Yang pertama, Rasulullah itu jarang bergadang atau tidak bergadang. Kalau kata Roma Irama mah, bergadang, jangan bergadang kalau tiada gunanya. Kalaupun ada gunanya juga jangan, kalau bisa mah tidur, karena manusia itu juga butuh istirahat. Rasulullah itu jarang bergadang. Rasul jarang bergadang. Makanya Rasulullah itu ketika sehabis Isya, Rasulullah banyak diamnya. Itu untuk mengantisipasi untuk bergadang sama orang. Makanya diam habis sholat Isya, beliau sholat sunnah, kemudian diam. Beliau itu tidur nanti kalau di Indonesia itu tidur dari mulai jam 21.30. Ini rata-rata tidurnya Rasulullah itu dari jam 21.30 atau setengah 10. Nanti bangun-bangun itu jam 3. Itu seringnya. Walaupun ada juga yang kebablasan pernah, malam juga pernah. Cuman kita patoknya yang paling seringnya itu Rasulullah itu tidur dari jam 21.30 sampai 03.00 pagi. Nah, itu secara riset memang luar biasa. Ini sangat cukup sekali untuk kita istirahat dan tidak over. Artinya tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Segitu alhamdulillah cukup. Kalau kita ngikutin seperti itu, insya Allah sehat. Karena apa yang dilakukan Rasulullah itu memang anjuran yang harus kita laksanakan. Insya Allah banyak manfaatnya. Coba aja deh di rumah, jangan bergadang. Tapi biasanya kalau anak-anak muda itu ya bergadang tuh ya, kalau nggak bergadang bukan anak muda. Kalau bahasa Sunda mah ini. Mahasiswa bergadang terus, Pak. Ya? Mahasiswa banyak bergadangnya, Pak, tugas. Ya tugas, ya itu mah pengecualian mungkin. Makanya ke dosen bilang ke dosen, jangan banyak kasih tugas, nanti banyak begadang, nanti gak ngikutin Rasulullah.
Ya udah bisa Pak. Enggak, mohon maaf bercanda Pak, saya juga dosen. Seperti itu. Ya artinya setidaknya kita punya patokan bahwa Rasulullah itu tidur jam setengah 10 sampai jam 3. Nah, ketika tidurnya itu Rasulullah itu selalu tidur, sebelum tidur itu pasti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah contoh sebenarnya. Kadang-kadang kita mengabaikan itu. Padahal ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu diantaranya adalah niat ibadah itu. Kalau kata kiai saya itu Bismillah itu niat ingsun ngawiti sesuatu yang kita kerjakan. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita tidur sama seperti kita itu ibadah. Ibadah kan ada dua, ibadah yang mahdoh dan ghairu mahdoh. Artinya ibadah yang langsung dan ibadah tidak langsung. Di antara ibadah tidak langsung kan tidur. Kalau di awal dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita sama seperti ibadah sholat. Jadi tidurnya kita hampir sama seperti keadaan sholat. Jadi kalau kita tidur, kemudian meninggal, kita sama seperti dalam keadaan sholat. Karena kita niatnya memang ibadah. Karena memang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan sampai kadang-kadang kita tidur itu biasanya ngelamun dulu. Ya bagus, ngelamun kalau ngelamunnya benar, yang bahaya kan ngelamun yang lainnya. Belajar dulu, itu juga bagus. Tapi jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian implementasikan, aplikasikan. Contoh-contoh Rasulullah diantaranya adalah tidak bergadang. Banyak bergadang, mata belok. Biasa orang Jawa seperti itu, mata belok. Gitu. Dan biasanya kalau orang bergadang, ngobrol sama orang, kalau sudah ngobrol, biasanya yang namanya ngobrol itu tidak ada batas waktunya. Yang ngobrol itu semuanya jadi obrolan. Yang namanya ngobrol nggak ada judul sedikit pun jadi rame. Cicak lewat, cicak diobrolin. Mobil lewat, mobil diobrolin. Semuanya, angin lewat, angin diobrolin. Ya terus sampai kapanpun ya itu yang namanya ngobrol. Ya, seperti itu. Hindarin yang namanya bergadang. Biar kita sehat jasmaninya. Mata kita butuh istirahat, otak kita butuh istirahat, tenaga kita butuh istirahat. Dan itu adalah wajib kita jaga. Hifdzu nafsi itu penting. Menjaga tubuh itu wajib. Jangan sampai kita zalim. Artinya kita itu tidak memberikan batasan-batasan kegunaan fungsi dari organ tubuh kita. Harus dibatasi. Karena nantinya Rasulullah SAW pernah bersabda sebenarnya penyakit itu dari diri kita sendiri. Adanya penyakit itu adalah pemberontakan dari kelakuan kita. Semuanya sehat sebenarnya. Cuman kadang-kadang organ kita itu pada memberontak karena over itu. Kalau motor kalau over terus dipakai ya hancur. Kalau perutnya itu dipakai terus tidak dijaga ya pasti hancur. Kalau sudah hancur banyak penyakitnya. Nah itu bukti bahwa perut itu lagi pada protes. Nah, seperti itu. Kemudian diantaranya adalah selain bergadang, Rasul pun sering berpuasa. Ini mungkin ya saya percayalah anak-anak dari UIN Wali Songo Semarang ini banyak yang berpuasa ini. Rasulullah itu kalau puasa memang luar biasa lah. Kalau kita ngobrol Rasulullah puasa memang banyak, tapi sedikit yang ya setidaknya kita sedikit meniru beliau lah. Di antaranya mungkin Rasulullah itu puasa Senin dan Kamis gitu. Ya minimal Senin dan Kamis. Kalau pengen kuat banget, pengen puasa terus ya Nabi Daud. Sekarang puasa, besok tidak, puasa tidak terus. Kalau kuat, kalau nggak kuat ya jangan. Itu hanya sunnah. Jangan sampai kesunahan itu mengalahkan kewajiban. Artinya jangan jadi alasan nanti Pak dosen kalau ada anak belajar loyo, ngantuk terus, ditanya nggak jelas, ditanyain membawa nama agama, saya lagi puasa, ini salah. Karena apa? Puasa itu harus memberikan semangat. Karena puasa yang kita laksanakan Senin Kemis itu hanya sunnah. Kemudian tugas-tugas itu ya wajib. Artinya ya harus kita bisa pintar-pintar sajalah memilih keadaan. Memang bagus. Karena berpuasa itu tidak kita pungkiri ya. Semua dokter sudah sepakat bahwa puasa itu memang luar biasa.
Kalau saya lihat di beberapa artikel, memang kalau kita puasa bisa mencegah dari darah tinggi, kemudian stroke, ada lagi yang lambung, itu dari puasa. Karena puasa itu secara tidak langsung perut kita istirahat untuk bekerja, lambung kita untuk bekerja, istirahat, seperti itu. Banyak sekali manfaat kita untuk berpuasa. Ya mangga rekan-rekan semuanya, adik-adik semua, anak-anakku semuanya berpuasa. Nah, setidaknya ya minimal Senin Kemis. Kalau nggak Senin Kemis ya Seninnya saja. Kalau nggak Senin Kemis, sebisanya saja di awal bulan, di tengah ataupun di akhir bulan. Ya, itu semuanya kan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW yang saya pastikan, bukan insya Allah lagi, saya pastikan banyak manfaatnya. Walaupun tidak dideskripsikan secara terperinci khasiatnya, tapi saya pastikan semua yang dikerjakan Rasulullah itu pasti manfaatnya banyak, tidak terpungkiri. Dan saya tidak perlu dalil untuk menentukan itu manfaat atau tidak, tapi saya pastikan itu manfaatnya banyak karena itu datangnya dari Rasulullah. Saya pastikan itu manfaatnya banyak, seperti itu. Jadi jangan bergadang, kemudian sering berpuasa. Nah, secara psikisnya tidak marah. Ini juga tip dari Rasulullah. Ini untuk menjaga kalau marah, ini efeknya jasmani dan rohani. Ini orang marah itu efeknya ke jasmani dan rohani. Orang marah itu berbahaya, makanya jangan deketin orang marah. Orang marah itu otaknya sudah tidak terkontrol, hanya nafsu saja. Kalau kita lihat wajah orang marah itu nggak enak, nggak menyenangkan. Mata melotot, mulut cemberut, pipi merah, nggak enak dilihatnya tuh, nggak enak dilihatnya. Coba kalau misalkan senyum terus, aduh luar biasa senyum, seger. Itu kayak Rasulullah selalu senyum. Jadi senyum itu sunnahnya Rasulullah SAW yang mungkin bukan mungkin lagi, senyum itu banyak manfaatnya. Tapi ingat, senyumnya Rasul itu tidak kurang dari 3 detik. Itu jangan kurang dari 3 detik. Kalau senyumnya hanya 1 detik, biasanya bukan senyum, itu biasanya ngecek. Senyumnya sebentar doang, ya praktekkan aja sendiri di kaca lah. Minimal 3 detik lah. Kalau papasan sama temen 3 detik, dihitung kalau ketemu. Waalaikumsalam. Ya nggak harus dihitung juga. Dan jangan senyum-senyum sendiri nanti, karena itu sunnah Rasulullah, senyum sendiri. Jalan-jalan senyum terus, ditanyain kenapa senyum terus, ngikutin sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, yang seperti itu nggak boleh kita ikutin senyum sendiri, mah. Nah, makanya kita ikutin anjuran-anjuran Rasulullah, meskipun kita disuruh tersenyum, ya setidaknya ada aturan-aturannya. Makanya tadi yang saya bilang, di antaranya tidak boleh marah. Marah itu psikisnya nanti kena. Orang marah itu penyakitnya banyak nantinya. Kalau orang petinju dia tidak bisa mengendalikan marahnya, kalah dia tuh. Karena orang biasanya kalau orang yang petinju itu nafsunya gede, pemarah, tenaganya nggak ada, dan otaknya tidak terkontrol. Makanya petinju itu ketika mau tinju, dia biasa menenangkan semuanya. Ada yang sambil joget, ada yang sambil nyanyi-nyanyi, itu untuk mengantisipasi kemarahannya. Karena marah itu bisa menghancurkan semuanya. Hancur semuanya, emosional kita hancur semuanya. Itu gara-gara marah. Fisik kena semuanya, otak kena semuanya kalau kita marah. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabatnya sampai 3 kali, la taghdab, sampai 3 kali. Ini 3 kali, berarti nggak main-main. Artinya apa? Rasulullah itu menyuruh kita jangan marah sampai 3 kali. Berarti ini banyak madorotnya kalau kita marah. Coba aja deh, marah-marah terus. Kamu coba kalau seandainya kita punya teman pemarah, aduh boro-boro pengen lihat, boro-boro pengen dekat, lihat aja nggak enak.
Itu orang pemarah. Psikisnya kena nantinya. Dan nantinya include-nya rohani pun kalau orang pemarah dia nggak bakal bener. Nggak bakal bener. Rohaninya juga nggak bakal bener, apalagi juga jasmaninya sama seperti itu. Hormonnya naik semua, darah naik gitu. Gara-gara marah saja itu. Makanya ketika marah disuruh baca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Tapi istighfarnya benar-benar istighfar yang benar, bukan berarti istighfar hanya dikata saja. Gitu. Kalau misalkan nggak istighfar, berwudulah. Dan Rasul pun banyak keterangan-keterangan ketika kita memutuskan sesuatu, kalau itu bentuknya lagi marah, maka keputusan itu tidak sah. Ada yang bilang ada sejarah seperti itu. Hakim ketika lagi marah nggak boleh memutuskan, karena kalau ada hakim memutuskan dengan marah, itu ketika kita marah yang datang itu setan-setan, iblis-iblis datang, malaikat pada keluar. Jadi lubang-lubang di kita ketika marah itu akan membuka, dan itu nantinya akan diisi, akan dimasuki oleh setan-setan dan iblis-iblis. Pori-pori kita akan membuka ketika kita marah, dan malaikat takut seperti itu. Akhirnya apa? Malaikat kabur, artinya bukan kabur ya, minggir, yang datang setan. Makanya orang yang marah itu saya yakin kalau berbicara pasti nggak enak ngomongnya, kalau berbuat pun insya Allah banyak salahnya. Itu kalau kita sering marah, maka tinggalkan marah biar kita bisa sehat jasmani dan rohani. Itu. Ada yang sering marah di sini. Biasanya kalau yang marah-marah tuh biasanya kalau telat dikirim sama orang tua, kalau kirimannya telat, marah-marah, atau ditikung sama temen, marah-marah, coba lihat deh kalau ada orang marah kayak apa wajahnya. Lucu kadang-kadang tuh. Kalau orang marah, tembok nggak salah dipukul, itu lagi apa? Ada kaleng lagi, biasa kaleng di depan ditendang. Yang namanya motor nggak salah ditendang. Dan bocor marah-marah, bukannya bener malah ditendang. Itu yang namanya marah, nggak bakal terkontrol apapun. Nah itu yang namanya marah. Pokoknya hindari marah itulah, biar kita bisa sehat jasmani dan rohani. Kemudian di antaranya adalah selanjutnya adalah menjaga kebersihan. Ini juga bersih. Ya biasanya kalau umat Islam itu punya moto an-nadhafatu minal iman. Nah, seperti itu. An-nadhafatu minal iman. Tapi jangan sampai hanya moto saja. Kadang-kadang di kelas-kelas nih anak-anak SMA, anak-anak SMP di atas tembok itu ya di dinding itu motonya an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Di bawahnya sampah berserakan. Di bawahnya banyak bungkus-bungkus yang nggak jelas. Hanya sekedar moto saja. Nah, yang seperti ini tidak dianjurkan Rasulullah SAW. Makanya ketika zaman dulu ada seorang dokter yang datang ke Madinah, tercengang melihat kok Madinah itu hebat banget, luar biasa banget, jarang yang sakit. Ternyata kebersihannya memang luar biasa dijaga. Itu. Tentunya kebersihannya itu, menjaga kebersihan itu, tentunya kebersihan hati dan kebersihan jasmani dan rohani. Kalau jasmani mungkin kebersihannya ya mandi, sikat gigi, kemudian berwudu dan sebagainya. Itu kan menjaga kebersihan dari jasmani, dari rohaninya. Kita menghindarkan dari penyakit rohani, penyakit ria, sombong. Jangan sampai punya moto biar jelek yang penting sombong. Karena nggak ada moto lagi. Biar jelek yang penting sombong. Nah, seperti itu. Nah, itu menjaga kebersihan itu sama seperti kita itu akan mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Gitu. Maka jagalah kebersihan. An-nadhafatu minal iman,
bukan hanya sekedar dari moto saja, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai tidak, karena kalau kita mengabaikan kebersihan, pasti nantinya akan dampak pada kita sendiri. Saya yakin seperti itu, dan saya pastikan seperti itu, karena saya yakin ketika Rasulullah bilang, saya yakin tidak ada satu titik pun ragu untuk mengamini apa yang telah dilaksanakan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Selanjutnya, mungkin diantaranya saya mengglobalkan yang saya baca di dalam kitab-kitab yang saya dapat dari kiai saya waktu pesantren. Diantaranya adalah menjaga pola makan. Menjaga pola makan. Menjaga pola makan ini penting sekali. Menjaga pola makan ini sangat penting sekali. Ada yang mengatakan, saya pernah mendengar dari dokter, penyakit itu datangnya selain dari pikiran, dari lambung pula. Selain dari pikiran, dari lambung pula. Karena gimana bukan dari sumber penyakit. Apa yang kita makan itu nantinya ujungnya ke lambung. Ujungnya ke lambung. Apalagi zaman sekarang, makanan siap saji, Masya Allah, kalau saya lihat zaman sekarang yang siap saji itu, makanan yang instan-instan tuh, enak mah enak, tapi Masya Allah, kalau kita lihat dampaknya tuh, ada yang fermentasi, kemudian ada yang pakai zat yang membahayakan, ya seperti itu. Nah itu yang nantinya yang berpotensi menjadi penyakit. Kalau kita misalkan kita ngikutin sunatullah, ngikutin kegiatan-kegiatan Rasulullah, ada beberapa tip yang saya sampaikan. Ini Rasulullah ketika beliau semasa hidupnya. Rasulullah itu kalau pagi itu minum air putih. Kalau pagi minum air putih yang dingin, bukan panas, adem lah. Minum air putih yang adem, kemudian dikasih madu. Air putih, adem, kasih madu. Itu pagi. Nanti kalau misalkan agak siang, Rasulullah itu makan kurma 7 butir. Nah, kurma itu penting dan luar biasa kurma itu. Nah, mungkin kalau misalkan itu mah di Arab ya, di Arab kan banyak kurma. Kalau di Indonesia ada nggak kurma? Ada, zaman sekarang ada. Di Alfamart ada, Indomaret ada, di pasar juga ada, swalayan juga ada. Tapi kalau misalkan benar-benar nggak ada, ya mungkin ngambil yang setara seperti kurma. Rasulullah itu kalau siang makannya 7 butir, manfaatnya banyak. Makanya Rasulullah itu sehat, itu diantaranya dari kurma. Kalaupun tidak, nggak masalah juga. Tapi kalau kita lihat dari Rasulullah, memang Rasulullah itu setiap siang makan 7 kurma. Makanya Rasulullah itu selama hidupnya itu sakit cuma 2 kali saja. Sakit cuma 2 kali dalam seumur hidup. Bukan kayak kita, sebulan kalau nggak silaturahmi ke dokter kayaknya nggak enak. Nah, Rasulullah selama hidupnya 2 kali sakit. Sakit yang pertama itu ketika diracun oleh orang Yahudi, diracun sampai sakit. Nah, Rasulullah pernah diracun. Dan untungnya di antara khasiat dari kurma itu yang bisa menetralisir racun yang dimakan oleh Rasulullah. Sedangkan yang lain, sahabat-sahabat yang lain yang tidak memakan kurma, mereka semua pada meninggal. Ini di antara hikmah dari memakan kurma. Kalau bisa makan kurma, kalau nggak bisa usahakan. Kalau nggak bisa usahakan, itu diusahakan. Itu kurma. Jadi Rasulullah kalau siang kurma 7 kali. Nah kalau sorenya Rasulullah itu biasanya minum minyak zaitun. Nah, minyak zaitun, banyak di pasar-pasar juga ada minyak zaitun. Minyak zaitun juga sama. Selain menyehatkan, itu juga bisa menetralisir bakteri-bakteri yang racun-racun yang merugikan kita yang ada dalam tubuh kita. Itu minyak zaitun. Coba aja deh. Kalau minyak zaitun kayak apa sih? Saya nggak bisa menggambarkan sesuatu yang nggak kelihatan. Jadi silakan aja searching saja di YouTube atau silakan cari dia di toko-toko ada yang namanya minyak zaitun. Rasulullah suka yang namanya minyak zaitun. Jadi pagi minum air putih sama madu, kemudian siang kurma 7, sorenya minyak zaitun, kemudian malamnya itu makan sayuran. Jadi Rasulullah makan sayurannya itu kalau
malam hari. Dan Rasulullah belum pernah yang namanya makan gandum. Kalau roti, kalau di sana makan gandum ya, roti itu ya. Rasulullah nggak makan malam, sayuran saja. Bahkan kalau makan, ketika beliau pernah makan malam roti, nggak sampai kenyang, dan ketika sesudah makan roti itu dia beraktivitas. Artinya apa? Sesudah makan beraktivitas, contohnya misalkan untuk sholat. Kita mungkin sudah mendengarkan lah, ini bukan rahasia umum lah, banyak dokter yang menyarankan kita kalau sudah makan nggak boleh tidur. Nah, mungkin di situ. Nah, kita sendiri yang kadang-kadang tidak menganalisisnya. Sedangkan itu adalah sunatullah. Itu memang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah sehat. Kalau tidak diracun saja. Kalau Rasulullah tidak racun oleh kaum Yahudi tersebut, saya yakin Rasulullah itu sakit cuma sekali. Itu ketika sakaratul maut. Panas dingin, itu pun ketika mau sakaratul maut. Karena apa? Karena memang menjaga pola makannya. Itu. Tapi ada juga sih manusia yang nggak sakit-sakit, tapi jangan ditiru. Namanya Fir'aun. Itu kan jangan jadi suri tauladan, meskipun dia itu nggak pernah sakit. Gara-gara dia nggak sakit, jadi dia itu memproklamirkan bahwa dia itu adalah Tuhannya. Fir'aun itu adalah Tuhan. Jangan ikutin Fir'aun, kita ikutin Rasulullah SAW. Makanya kata saya tadi bilang, seandainya Rasul tidak diracun, insya Allah Rasul itu paling sakitnya itu ketika sakaratul maut saja. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu, pola-pola makanan. Ya minimalnya kita jangan makan racun lah. Kadang-kadang di kita itu, zaman sekarang itu racunnya modelnya keren-keren, dikemasnya keren-keren, jadi nggak kelihatan racun, padahal mah racun. Kayak gitu. Lihat makanan yang siap saji itu kelihatannya enak, padahal di situ masukin apa? Ini secukupnya, ini. Lihat komposisinya, yang penting enak saja. Padahal itu adalah bom waktu. Kelihatannya enak. Nanti kalau sudah kumpul semuanya, efek-efeknya kena, akhirnya bermuncullah penyakit dari mulai matanya buram, giginya rusak, kemudian stroke dan sebagainya. Itu karena memang pola makannya nggak dijaga. Jadi kalau kita ngikutin Rasulullah, insya Allah bukan insya Allah, sebenarnya saya terangkan lagi, nggak insya Allah lagi, itu sudah dipastikan sehat seperti itu. Kemudian selain menjaga pola makan, Rasulullah pun olahraga. Nah, olahraga itu juga dampaknya bagus untuk jasmani dan rohani. Sudah kita tahu lah, Rasulullah itu suka berolahraga. Nah, Rasulullah itu pernah bertanding gulat, tapi jangan ikut-ikutan sekarang, ikut-ikutan MMA. Itu nantinya berbahaya. Gulat dulu kan gulat olahraga, siapa yang jatuh duluan dia yang kalah. Ya kayak kita kan dulu, sekarang mah MMA sampai babak belur, sampai hancur, ada yang sampai meninggal bahkan. Itu mah namanya kayak ngadu ayam. Itu mah nggak boleh yang seperti itu mah. Tapi Rasulullah memang seperti itu, bola, memanah, lari-lari, bahkan sering lari-lari sama istrinya. Itu yang mungkin kamu sering dalam nasyidnya tuh Rasulullah lari sama istrinya. Tuh memang Rasulullah sering olahraga. Rasulullah sering memanah gitu, ya, terus bermain kuda. Ya kalau sekarang misalkan berkuda susah, ya kita pakai yang lain. Jangan sampai Rasulullah berkuda, kita nggak punya kuda, kita pakainya kambing, ya nggak bisa juga. Atau yang pakainya sapi dan sebagainya, nggak seperti itu juga. Tetap yang namanya olahraga penting untuk kesehatan kita semuanya, karena itu memang ajaran dan contoh Rasulullah SAW untuk berolahraga. Ya minimal kalau kita lihat dari dari informasi dokter, ya minimal satu hari itu 30 menit jalan-jalan atau yang lain. Mudah-mudahan bisa bisa sehat semuanya. Kemudian selain berolahraga, Rasulullah juga agar kita bisa sehat jasmani dan rohani, ada lagi yang mungkin kita lupakan, mungkin padahal itu bisa menyehatkan jasmani dan rohani. Apa itu? Silaturahmi. Silaturahmi itu juga bisa membuat kita sehat jasmani dan rohani. Sosialisasi itu ada silaturahmi.
orang kalau bersilaturahmi itu biasanya senang. Makanya ada beberapa keterangan bahwa orang yang silaturahmi itu umurnya panjang. Nah, di situ hebatnya silaturahmi, apalagi dengan kemanfaatan silaturahmi. Kalau kita bertamu, ada orang tamu, itu jangan kita tolak. Bahkan kalau bisa, bikin sebisa mungkin biar dia itu besoknya bisa bertamu lagi. Karena apa? Manfaatnya luar biasa. Orang yang bertamu datang ke rumah kita, dia hakikatnya lagi membawa dosa-dosa kita. Jadi orang yang bertamu ke kita, dosa kita diambilin. Dia keluar membawa dosa kita. Gitu. Kemudian kita ini dapat berkah. Tapi bukan berarti kayak gini, wah, berarti kita nggak boleh silaturahmi. Kenapa? Pulang-pulang bawa dosanya tuan rumah, ya nggak seperti itu juga. Artinya dibawa dosanya, tetapi tidak dibawa oleh orang yang bertamu tersebut. Gitu ya, kalau kayak gitu ya ngapain kita itu bertamu? Mending kita itu buka tamu saja. Nah, gitu. Itu silaturahmi. Silaturahmi itu bisa menyehatkan jasmani dan rohani. Apalagi kita silaturahmi sama teman-teman zaman dulu, ya senang banget itu. Teman-teman dahulu senang. Kecuali teman-teman dahulu mantan, Mas. Itu mah sakit biasanya. Nyebut gitu, Bu. Kalau mau ya jangan silaturahmi ke mantan, nanti artinya bukan silaturahmi. Balikan, Pak. Ya, seperti itu lah. Silaturahmi ke mantan itu mengingat sejarah masa lalu yang tersakiti. Gitu, Bud. Enggak ya, Bud? Iya, Pak. Nanti agak move on, Pak. Ya, itu mah move on. Aku sendiri move on, mah. Gitu. Makanya perbanyak silaturahmi. Insya Allah silaturahmi itu akan membuat kita sehat jasmani dan rohani. Yang terakhir, ini waktunya sudah sore. Yang terakhir nih, ini tips juga ala Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah itu sakit, maka Rasulullah itu biasanya berbekam. Mungkin udah tahu bekam itu seperti apa ya? Bekam itu yang darahnya tuh disedot. Nanti ada apa? Pakai alat. Biasanya zaman sekarang sudah ada alatnya yang buat menyedot darah tuh. Nanti darahnya tuh diambil. Kalau sudah diambil, darahnya ada yang hitam, ada yang menggumpal. Nah, itu Rasulullah suka seperti itu. Rasulullah kalau sakit pasti berbekam. Selain minum madu, pakai berbekam. Itu sunnah Rasulullah. Zaman dulu mah waktu belum ada bekam yang zaman sekarang macam-macam. Ada yang pakai pakai tanduk kambing disedot. Ada juga seperti itu. Ada dulu saya pernah bekam zaman dulu itu karena masih tradisional waktu kecil ya. Masa-masa jahiliyah mungkin otaknya belum nyampe ke sana, teknologi belum nyampe. Pakainya gelas dikasih api, masukin pluk. Nanti dagingnya tuh agak digoreng sedikit biar ada sedikit berlubang sedikit, kemudian gelas tadi dikasih api, kemudian nanti gelas itu dimasukin, dia akan melempung, dia akan mengangkat. Nah, itu keluar darahnya, darah hitam, darah penyakitnya itu pada keluar semua. Itu seperti itu. Jadi Rasulullah kalau sakit pakai bekam seperti itu. Ya coba aja lah. Coba aja nanti kalau misalkan, tapi jangan sakit. Coba-coba saja lagi begel-begel, terus badan gak sehat, terus masuk angin, silakan dibekam karena memang bekam itu sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, dari yang tadi saya sampaikan, setidaknya minimal kita punya informasi yang benar, informasi yang baik untuk kita laksanakan. Walaupun kita tidak bisa melaksanakan semua yang Rasulullah dilaksanakan, ya minimalnya dari berapa poin tadi? Sekitar 8 poin mungkin, apa 9 poin? Apa 7 poin? 8 poin mungkin ya. Dari 8 poin tersebut, 8 ya. Dari 8 poin tersebut, ya jangan salah satu lah, terlalu salah satu mah, salah semua juga jangan. Ya minimal ya 5. Ya yang sekiranya kita itu bisa dilaksanakan. Dan saya pastikan semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah, semua yang diperintahkan oleh Rasulullah, saya yakinkan itu semuanya benar dan semuanya akan bermanfaat. Oleh karena itu, silakan kalian pelajari tentang Rasulullah SAW, cara hidupnya, kesehariannya seperti apa.
Kadang-kadang kita itu zalim pada diri sendiri. Kita pengen dapat syafaat dari Rasulullah, tetapi kadang-kadang kita nggak terlalu kenal sama yang namanya Rasulullah. Itu kita justru kenal sama yang lain, apalagi artis-artis. Mungkin dari zaman sekarang artis-artis Korea ya, lihatnya drakor terus, atau artis-artis yang lainnya sampai paham sepak bola, pemain sepak bola paham dari mulai lahir meninggalnya, paham semuanya, dari kaosnya, nomor sepatunya dan sebagainya, hafal semuanya. Sedangkan ketika ditanya tentang Rasulullah, dia hanya diam saja, kurang paham, nggak tahu. Padahal kalau kita tidak mengandalkan syafaat dari Rasulullah, saya yakin kita nggak bakal bisa membayar untuk kita masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kadang-kadang ibadah kita itu diiringi dengan sifat-sifat yang dilarang. Kita ngaji, tapi kadang dalam hati apa yang dilihat sama orang itu riya. Sedangkan riya itu bisa menghancurkan semua pahala kita. Kita pengen sholat, kadang-kadang sholat pengen dilihat sama orang. Apalagi di sampingnya calon mertua, sholatnya beda lagi. Jadi gitu. Nah, ya kadang seperti itu. Kita kalau pengajian tolabul ilmi, ada beberapa dalil yang mengatakan, hadis mengatakan bahwa kalau seandainya kita duduk 1 jam fisaah, 1 jam saja di dalam masjid taklim, Allah Subhanahu Wa Taala itu menghitungnya bukan 1 jam, tapi sama seperti kita itu ibadah 100 tahun. Kalau kita tolabul ilmi 1 jamnya saja 100 tahun kita itu dapat pahalanya 100 tahun kita ibadah. Saya yakin yang ada di sini nggak mungkin pernah ibadah 100 tahun. Karena umur kita juga nggak nyampe 100 tahun. Saya aja udah 17 sekarang. 17 lebih maksudnya, lebih banyak. Itu banyak sekali. Tapi ketika dapat pahala seperti itu, pulang-pulang mampir ke warung, ngobrolin orang, gosipin orang, hancur semuanya. Gara-gara ngobrolin orang. Maka beruntunglah orang yang diobrolin. 1 bisa terkenal, 2 dosanya bisa hilang semuanya. Kalau diobrolin negatif sama orang lain, alias digosipin. Makanya jangan gosip terus. Pahalanya hancur semua. Pahalanya buat orang yang digosipin. Makanya kalau kita digosipin, difitnah, itu seharusnya jangan bilang istighfar. Bilangnya alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Dosa kita diambilin semua tanpa kita harus istighfar banyak, kita harus gimana, itu secara otomatis diambilin semua dosa-dosa kita sama orangnya fitnah, sama gosipin gitu. Nanti kalau pulang ada yang fitnah, datang ke rumahnya, kasih kue, kasih minuman, makasih sudah minta saya. Harusnya seperti itu. Karena apa? Terima kasih, dosa-dosa kita diambilin semua tanpa kita suruh. Tapi kadang-kadang kita marah. Marahnya apa? Sabar ada batasnya. Pasti itu klasiknya itu. Sabar ada batasnya. Meskipun sabar itu nggak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya ya Nabi bukan sabar. Tetap aja seperti orang lain. Nah, seperti itu. Mungkin di antara itu, ya seperti yang tadi saya bilang, mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan banyak manfaatnya. Saya mungkin hanya bisa menjelaskan seperti ini saja, karena memang kemampuan saya tidak jauh seperti yang dibayangkan oleh semua orang. Kemampuan saya terbatas, tapi saya tetap semangat untuk belajar dan belajar. Tidak ada kata-kata untuk tidak belajar, dan tidak boleh kaslanun, tidak boleh malas. Orang malas itu berbahaya, orang malas itu punya penyakit menular. Jauhi orang malas, deketin orang yang rajin. Dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal sampai akhir. Barangkali ada kata-kata ataupun keterangan-keterangan yang mungkin tidak sesuai ataupun salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama pribadi mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum dinasratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Igi yang telah menyampaikan materinya. Banyak sekali ya informasi-informasi terkait sunnah-sunnah Rasulullah yang kita bisa aplikasikan di kehidupan sehari-hari untuk memperkuat jasmani dan rohani kita. Di antaranya ada tidak bergadang, terus berpuasa, tidak marah, menjaga kebersihan, baik itu kebersihan hati atau kebersihan lingkungan dan badan, bersilaturahmi dan berbekam. Tentunya segala
yang dilakukan oleh Rasulullah, baik itu qauliyah maupun fi'liyah, merupakan panutan bagi kita dan tidak ada yang tidak bermanfaat kira-kira. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman boleh untuk mengajukan pertanyaan, boleh melalui kolom chat, atau boleh mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilakan. Karena di sini kami akan memberikan hadiah untuk 2 penanya terbaik tentunya. Saya boleh nanya? Bapak kan narasumbernya. Oh iya, biar dapat hadiah maksudnya. Insya Allah nanti. Ya, enggak. Silakan teman-teman jika ada yang bertanya. Untuk teman-teman jangan dulu live ya, karena link absensi akan dibagikan ketika sesi tanya jawab, dan nanti sertifikat akan langsung dikirim ke email. Silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan, unek-unek bisa disampaikan. Jangan mau curhat ya nggak apa-apa curhat. Ya, curhat juga boleh. Curhat. Masih kami tunggu ya teman-teman. Silakan. Ada pertanyaan masuk nih Pak, dari Hamid Reza, UIN Wali Songo Semarang. Izin bertanya, bagaimana implementasi yang mungkin bisa diambil dari tauladan Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan patokan dalam menghadapi keadaan seperti saat ini, yaitu pandemi COVID-19? Gitu, saya kira. Monggo, silakan Pak. Oh, iya. Implementasi dari tadi yang disampaikan. Halo, jelas ya? Jelas Pak. Pertanyaan tadi, bagaimana implementasi tadi yang yang saya terangkan tadi tentang keadaan kita yang lagi COVID sekarang. Ya mungkin kalau kita lihat dari poin-poin tadi, kita bisa menerapkan tentang yang Rasulullah SAW lakukan seperti itu. Di antaranya bergadang, jangan bergadang. Apalagi saya sering lihat di televisi bilang jangan sampai kita kurang tidur, gitu kan? Karena kalau kurang tidur itu tubuh kita akan lemah dan potensi untuk masuk virus corona itu akan semakin cepat. Ini kan berarti cocok sekali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan perilaku Rasulullah SAW. Kemudian ada juga yang bilang pola makan, olahraga. Nah, itu kan banyak seperti itu. Nah, itu kan berarti kan pas sekali dengan keadaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi tetap selain kita itu mengikuti yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah, kita juga harus mengikuti perintah-perintah dari dinas kesehatan, dari pemerintah. Kita harus mengikuti protokoler, karena
mengikuti perintah juga, itu saya yakin sekali banyak manfaatnya. Karena mungkin yang perintah itu juga dari dokter-dokter yang memang spesialis untuk penanganan COVID tersebut. Jadi jangan sampai kita itu sombong, artinya jangan sampai kita itu ada kata-kata udah biarin sajalah, corona mah gampang atau sebagainya. Tetap kita harus berikhtiar. Jadi ya tadi yang saya bilang, silakan implementasikan yang tadi saya bilang, yang 8 poin tersebut, dan ikutin protokoler. Insya Allah banyak manfaat. Seperti itu. Nah, seperti itu ya, Mas Hamid kira-kira jawabannya. Jadi, dari beberapa implementasi sunnah-sunnah Nabi yang tadi disampaikan pun sangat bermanfaat sekali, sangat bisa diimplementasikan di masa pandemi sekarang. Karena ketika imun kita lemah pun pasti virus-virus pun akan gampang untuk masuk. Betul. Ada lagi masuk? Kemudian ada masuk pertanyaan lagi dari Mbak Salmah dari Politeknik STTT Bandung. Pertanyaannya, bagaimana caranya menghindari rasa malas yang sering datang tiba-tiba, Ustaz? Itu. Gimana? Bagaimana cara menghindari rasa malas yang sering datang tiba-tiba? Ini mahasiswa sekali pertanyaannya, Pak. Malas. Kalau kita jangan malas, ya yang kita lakukan adalah satu, jangan malas. Iya benar. Ya, malas itu sifat. Artinya kayak gini, kita itu kan ada pepatah, kita bisa karena terbiasa. Mungkin kata bisa karena terbiasa itu bisa saja kita itu, ada yang masuk. Kalau ada kata pepatah Jawa mah, Allahumma paksakeun. Maksudnya seperti apa? Ayo paksain lah. Gitu. Biar nantinya kita itu biar nggak malas. Kalau secara ini mah apa sih namanya tuh intelektual, riset. Kalau kita beriman kepada seseorang atau beriman kepada Allah atau beriman kepada siapapun, syarat mutlak untuk kita bisa beriman dengan kuat adalah satu, kita punya pengetahuan itu. Kalau kita beriman tapi kita pengetahuan kita ke Allah itu tidak kuat, maka iman itu dikatakan imannya tipis. Begitu juga sama, kalau kita misalkan malas, mungkin dia itu belum punya ilmu untuk mengerjakan yang tadi dimalasin tersebut. Tapi kalau kita bisa ngikutin tersebut, kita tahu manfaatnya, saya yakin malas itu akan hilang. Paksakan, memang harus dipaksakan dulu. Meskipun ada juga kata kiai saya mah, kalau kita benar-benar lagi malas banget, maka baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 3 kali. Itu ada juga yang seperti itu kata kiai saya. Cuman kadang-kadang ya baca la haula tetap, tiduran tetap, ya seperti itu. Makanya tadi Allah paksakan, ayolah bismillah, seperti itu, diawali dari sekarang. Gitu. Mudah-mudahan jangan punya sifat malas. Malas itu merusak. Orang pinter karena malas bisa jadi bodoh. Orang bodoh bisa jadi lebih bodoh. Itu gara-gara malas. Dan malas itu penyakit menular. Jangan deketin orang malas, nanti nular, berbahaya. Makanya kata Rasulullah SAW, penyakit yang berbahaya itu sebenarnya itu malas. Karena malas itu akan menghancurkan semuanya. Kalau bahasa kerennya madesu, itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sama-sama. Begitu ya, Mbak Salma. Ya. Jadi prinsipnya Allah memaksakan, segala itu harus dipaksain. Jika kau malas melakukannya hari ini, maka tak ada jaminan bahwa kau akan semangat melakukan di hari esok. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Alfida Salma. Assalamualaikum, nama saya Alfida Salma dari KKN Kelompok 11. Izin bertanya,
Pada era sekarang, banyak masyarakat termasuk generasi muda yang tidak tahu bahwa banyak contoh yang diberikan oleh Rasulullah dalam meningkatkan jasmani dan rohani. Generasi muda lebih suka mencontoh influencer yang mungkin sedang menerapkan budaya hidup sehat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih Pak cara untuk memperkenalkan budaya hidup sehat ala Rasulullah kepada masyarakat dan generasi muda sekarang? Karena kebanyakan sekarang tuh panutannya influencer Pak, itu Nah, gitu ya. Instagram. Itu ya, keren. Apapun yang kita laksanakan, mudah-mudahan bisa manfaat ke orang lain. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu biar bisa jadi manfaat untuk orang lain. Nah, di antaranya itu bagaimana biar orang-orang lain itu bisa meniru Rasulullah ya, ibda binafsi. Artinya kita lakukan diri sendiri dulu, dari diri sendiri dulu sebelum kita menerangkan ke orang lain ya, dari diri sendiri. Makanya dakwah yang terbaik itu adalah dakwah bil af'al, bukan bil lisan, tapi bil af'al. Artinya dakwah dengan kelakuan itu lebih baik, lebih bagus ketimbang dakwah dengan lisan. Seperti itu. Makanya apalagi ini influencer ya, ataupun ini ya silakan dengan gayanya dan sebagainya, silakan informasi tentang kebaikan atau tentang sesuatu yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah, silakan dengan cara apapun itu, yang penting kita bisa manfaat, yang bisa yang apa namanya tuh, yang domainnya itu ada di bagus di media sosial, gunakan media sosial untuk berdakwah seperti itu. Ya. Ada lagi? Nah, itu tadi Mbak Alfi dan Salma. Jadi siapapun itu pamitannya, mau selebgram, mau youtuber, ketika itu tidak melenceng dari syariat Islam, itu diperbolehkan, Pak. Itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Nur F. Ikmala. Assalamualaikum, saya Nur F. Ikmala dari mahasiswa KKN kelompok 11. Maaf Pak, saya izin bertanya, apa ada contoh obat herbal ala Rasulullah, misal untuk sakit batuk atau sakit yang lainnya? Terima kasih. Ya, sebenarnya seperti ini. Kalau masalah herbal, ini kan kalau kita lihat dari background saya kan hanya pesantren, kemudian background saya pendidikan semua. Saya S2 juga S2 manajemen sama pendidikan agama, pendidikan semua. Kalau yang lebih itu memang bisa ada juga sih seperti itu. Tapi untuk lebih faknya itu kita lebih saya bisa dibuka kitab-kitab lagi, ada dalam kitab-kitab seperti itu. Nah, biasanya kalau orang misalnya batuk-batuk, ya mungkin zaman Rasulullah yang saya tahu tuh ya termasuk madu juga bisa menghilangkan batuk itu. Dan sekarang juga banyak kok kalau kita dilihat di herbal ya, herbal yang Islami, itu banyak yang pencampuran apa sih namanya itu, yang madu diolah kemudian dikembangkan, madunya itu digabung dengan serai, dengan jahe dan sebagainya. Nah, mungkin itu juga diantara salah satu resep Rasulullah untuk menghilangkan batuk tersebut. Tinggal kolaborasikan saja. Tapi yang jelas memang madu itu utama sekali. Madu dan kurma itu utama sekali waktu zamannya Rasulullah SAW. Nah, mungkin untuk zaman sekarang bisa lebih daripada itu. Jadi mungkin madu dan kurma memang luar biasa. Tapi tetap saja kita juga tidak terlepas hanya patokan itu saja. Kita harus inovatif. Artinya kita terus menggali, apalagi jurusan kesehatan. Tetap penelitian itu harus ada. Itu hanya contoh saja. Mungkin madu itu proteinnya banyak, tapi bisa terjadi ada beberapa benda, ada beberapa buah, beberapa hal yang proteinnya sama seperti madu tersebut. Nah, mungkin itu bisa dikembangkan, karena yang namanya fikih kan sifatnya berkembang. Itu hanya bukan patokan saja. Cuman kalau kita ada madu, ya gunakan madu dengan beberapa kreativitas dan inovasi yang kita bisa seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, mungkin ada dokter yang spesialis tentang keobatan tersebut. Ya. Ya, begitu kira-kira Mbak Evi, bisa diterima nih jawabannya.
Kemudian apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman semua? Atau sudah cukup? Gimana teman-teman? Karena waktu sudah menunjukkan jam 5:13. Mungkin dicukupkan. Cukupkan. Boleh, boleh. Terima kasih kepada teman-teman semua peserta webinar pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Pada kesimpulannya memang Nabi Muhammad merupakan makhluk terbaik yang Allah ciptakan yang sudah memberikan manfaat dari sebelum beliau hadir di dunia ini. Sifat Rasulullah itu dimaksum atau dijaga sehingga apa yang beliau laksanakan baik itu ucapan maupun perbuatan adalah panutan untuk kita. Sangat banyak sekali manfaatnya, utamanya untuk jasmani dan rohani. Betul. Perlu sekali adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani untuk keberlangsungan ibadah kita kepada Allah. Kita tidak bisa jasmaninya bagus, rohaninya rusak, ataupun sebaliknya rohaninya bagus, jasmaninya rusak. Jasmani rohani rusak semua. Itu seperti tadi disampaikan, itu merupakan golongan orang-orang yang rugi. Betul. Ada beberapa refresh kayak nge-lag gitu nggak sih? pada akhir acara. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Yudi selaku narasumber. Kalau Bapak Saiful gimana? Bapak Saiful ada? Bapak Saifullah Ada. Pak Ustadz. Monggo Pak. Monggo Pak. Doa. Bapak mohon mangga. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amah wa fi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa an mistanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana jalil hajat wa tutahhirna min jamil sayiat wa tarfa'una biha min al darajat wa tuballighna bi aqsal ghayati min jamil khardi fi dunya wa ba'da mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin. Wa ta'ala madana wa masyayikhina amin. Wa min ahlil khair wa min ahlil jamaah wa min ahli taqwa wa min ahli rizki wa la taj'al wa iyyahum min al-syarri wa dhar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Terima kasih banyak pada Ustadz Yudi Untung yang pada kesempatan hari ini sudah banyak berbagi ilmu dengan kita semua. Semoga kita bisa mengamalkan, mengimplikasikan amalan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa menjadi pribadi yang sihatin wa afiyah, sihah jasmaniyah wa afiyatin sihah secara batiniyah atau jasmani. Amin ya Rabbal. Amin. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, terima kasih kepada Pak Saifullah yang telah membacakan doanya. Semoga apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri acara ini, ada sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta webinar diharapkan untuk mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi.
Silakan teman-teman. Screenshotin, Pi. Ini screen. Ini kok ini. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk panitia. Baik, acara demi acara telah kita lalui bersama. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Saifullah Hidayat yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Terima kasih kepada Pak Yudi yang juga telah menyempatkan untuk memberikan informasi-informasi dan materi tentang implementasi sunnah-sunnah Rasulullah kepada kami. Kami dari panitia mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.